Sama Hotel Mulia. Drop sih. Apalagi yang ada connecting door. Iya, gimana Pak Slamet? Kita beri kesempatan dulu Bung Rocky. Saya melihat ya, komentar Anda ini semua serba carut marut pemerintah itu. Ya kan? Terutama juga ibu kota negara Indonesia. Jangan Anda memberi virus kepada ini untuk menggagalkan ibu kota Indonesia pindah ke Kalimantan Timur. Sekarang saya ingin tahu, kalau Anda jadi presiden, ya, apa yang Anda pikirkan untuk negara ini, untuk Republik Indonesia ini, dengan segala permasalahannya? Ya, kita ingin dengar karena juga pengusaha ini terpengaruh dengan statement-statement Anda, dan sini nggak ada yang dungu. Di sini nggak ada yang dungu, Bung Rocky, ya. Mungkin di sana yang dungu, di sini nggak ada yang dungu. Terima kasih. Ya, kalau datang ke sini berarti nggak dungu berarti. Silakan Bung Rocky. Jadi pertanyaannya, kalau saya jadi presiden, pasti saya akan berbohong lagi karena saya akan ikuti presiden sebelumnya yang berbohong itu. Justru tradisi itu kita mau hentikan supaya jangan tunggu orang jadi presiden untuk mengucapkan kebenaran. Saya nggak perlu tunggu jadi presiden untuk mengetahui bahwa setiap semen yang ditanam di ibu kota baru, sekian banyak cacing jenisnya punah, sekian banyak ular kabur dari situ. Dan satu waktu nanti di gua-gua yang ada di, kita bayangin 100-200 ribu tahun lagi, gua-gua yang ada di Sangkulirang itu bukan lagi tapak tangan, tetapi lukisan Pinocchio. Baper. Oke, saya nggak tahu ini bagaimana mulai kalau problemnya baper. Baper biasanya orang nggak punya romance gitu, nggak punya kesejukan hati, jadi dia baper itu. Saya bayangkan satu waktu saya ada di pinggir Sungai Mahakam, ada jembatan di situ. Sungai dan jembatan selalu menghasilkan nuansa romance itu, roman. Saya ingin agar supaya satu waktu orang yang baper itu akan cari penyelesaiannya bukan pada jawaban saya, tapi datang ke Sungai Mahakam itu. Tapi itu hanya baru terjadi bila sepasang kekasih menikmati senja di Sungai Mahakam karena industri pariwisata sudah bertumbuh. Tapi dia akan menikmati keindahan hidup kalau yang dia saksikan di Sungai Mahakam bukan lalu lintas kapal-kapal pengangkut batu bara. Nggak ada romance. Orang nggak bisa pacaran sambil lihat batu bara. Nah, ini bayangan saya aja tuh bahwa forum semacam ini harus dilanjutkan untuk tiba pada satu keputusan. Samarinda harus berubah. Dia harus menghasilkan rindu. Mesti disebut ini ibu kota rindu. Jadi kita bisa bilang mau kemana? Mau ke Samarinda. Oke. Tapi kalau Samarinda itu istilah siang hari, kalau malam Samarindu. Kan itu jualan pertama kan, mau kemana? Kalau kita hentikan industri ekstraktif dan kita ganti dengan industri yang menghasilkan keakraban, kemesraan, maka akan jadi viral kemana-mana. Yuk ke Samarindu, artinya pergi sore-sore pakai pesawat, kan murah sekarang dari Jakarta. Kalau Samarinda dia mau bisnis, kalau Samarindu dia mau bermesraan. Kan itu yang kita inginkan. Karena dunia hari ini bicara tentang rindu, bicara tentang kenikmatan bernafas lega gitu, bicara tentang oksigen. Nah kita ada di dalam suasana yang lain. Kita tetap hidup dengan fosil. Kalau Anda ada di luar negeri, seminar beginian, orang nggak tanya, do you speak English? Do you speak French? Orang tanya, do you speak environmental ethics? Anda bicara lingkungan apa tidak itu?
Kalau Anda tidak mengerti lingkungan, maka Anda disebut orang dungu. Yes. Coba aja datang ke seminar internasional. Begitu Anda bilang apa environmental ethics itu? A man who graduates today and stop learning environment tomorrow is an uneducated the day after. Sarjana hari ini, sarjana ekonomi, sarjana teknik, sarjana segala macam, lulus hari ini, besok dia nggak mengerti lingkungan, lusa dia jadi orang dungu tuh. Itu filosofi dunia hari ini. Di mana simbolnya? Simbolnya ada pada seorang perempuan berumur 15 tahun, anak SMA dari Finlandia, namanya Greta Thunberg, yang dijadikan simbol perlawanan terhadap industri ekstraktif dunia. Dan dia dijadikan sebagai person of the year dari majalah Time, ketemu dengan ratusan kepala negara, mengajak demo perawatan lingkungan yang disebut sebagai climate strike. Dia berhasil mengumpulkan 240 juta manusia sedunia untuk percaya pada lingkungan. Jadi grammar kita, tata bahasa baru dunia, bukan orang katanya, do you speak financial market? Siapa yang mau speak financial market? Kalau IHSG drop tiap hari, rupiah drop tiap hari, do you speak Greta Thunberg? Saya bayangkan Pak Jokowi bertemu dengan Greta Thunberg. Terus Greta Thunberg bilang, do you speak environment ethics Pak Jokowi? Ya, saya mau pindahkan ibu kota ke Kalimantan Timur. Apa nggak gila bangsa ini kalau bertemu begitu? Dan si perempuan ini, anak usia 15 tahun ini, Pak Jokowi insinyur kehutanan. Ya benar. Tapi sekarang tidak mau tanam pohon di Kalimantan, tapi mau tanam beton. Do you speak environmental ethics Pak Jokowi? Kata Greta Thunberg. The day after he becomes dungu. Saya nggak mengatakan itu sebagai olok-olok, tapi begitulah grammar dunia hari ini. Kita mau bicara pertumbuhan ekonomi dengan satu variabel, seluruh rasionalitas ekonomi dibatalkan oleh coronavirus, COVID-19 membatalkan seluruh asumsi ekonomi. Hal yang nggak pernah dipelajari oleh para ekonom yang disebut di unprecedented. Satu kejadian yang membatalkan seluruh asumsi makro. Sampai 10 bulan ke depan ekonomi masih akan drop. Begitu kata analis The Economist, The Guardian. Jadi kita ada di mana? Ada satu buku judulnya Economics Doesn't Lie, Economist Does. Ilmu ekonomi tidak berbohong, tapi ekonom berbohong gitu. Menteri Kesehatan juga berbohong. Jadi itulah keadaan kita hari ini. Kalau Anda misalnya mau bikin prediksi, bagaimana bikin prediksi dengan variabel yang betul-betul oscillating hari ini? Satu virus corona membuat supply chain dunia itu berhenti itu. BMW nggak bisa lagi melanjutkan kerjasama dengan Hyundai dalam upaya memproduksi baterai lithium yang solid state, yang teknologi 10 tahun ke depan sedang diproduksi antar BMW dan Hyundai, karena buruh Hyundai itu diberhentikan karena ada yang kena virus. Hyundai terpaksa juga harus tunggu supply skrup atau chips dari Cina karena buruh di Cina juga berhenti. Jadi dunia ini diikat oleh supply chain. Dan satu variabel berhenti seluruh dunia. Umrah juga begitu. Akibatnya apa? Doa kita terhambat untuk diucapkan karena diplomasi itu. Jadi saya mau terangkan bahwa di dalam peradaban ada hal-hal yang unprecedented, yang tidak pernah punya presiden dan presiden, karena itu tidak bisa dimasukkan sebagai faktor. Kalau Bank Indonesia misalnya bilang, oke, nggak ada soal, silahkan spekulasi kurs, kami punya cadangan buat intervensi pasar. Mana yang lebih tahu, Bank Indonesia atau dua player yang sedang minum kopi di Orchard Road
yang memperhatikan lalu lintas uang, dan mereka bilang, kita mainkan yuk Indonesia, yuk kita bikin dia 15.000 seminggu lagi. Dia call Prancis, yang Prancis call Tokyo. Dalam 2 minggu dolarnya jatuh 15.000 rupiah hanya karena permainan spekulasi dari 2 orang player dunia. Kan begitu financial market kita kan bekerja. Kita nggak tahu bonds kita, surat utang kita dibeli sama Cina, terus Cina jaminkan ke Turki, Turki jaminkan ke Amerika. Kita nggak pernah tahu lagi di mana sebetulnya penjamin terakhir dari surat utang negara kita. Karena sistem ekonomi tadi yang disebut sebagai ekonomi yang nggak ada polanya, ekonomi yang footloose, nggak ada jejaknya. Jadi saya ingin membuka pembicaraan baru di dalam dunia akademis tentang dunia yang berubah itu. Eropa, Brexit terjadi. Seluruh sistem yang disebut sebagai Uni Eropa berhenti sejenak untuk mengevaluasi apa yang salah di antara mereka. Padahal dulu dibikin agar supaya ada satu bank sentral Eropa yang mengatur moneter. Seolah-olah dengan sinyal satu bank sentral, seluruh negeri Eropa itu akan stabil ekonominya. Tapi orang lupa bahwa ada satu bank sentral, tapi ada 27 menteri keuangan yang punya kedaulatan masing-masing. Di Yunani punya menteri keuangan, dia bisa tentukan polisi infrastrukturnya tanpa peduli dengan sinyal bank sentral Eropa. Lain kalau cuman ada satu bank sentral dan seluruhnya cuman ada satu menteri keuangan. Menteri keuangan itu mewakili kedaulatan nasional, di dalamnya ada kepentingan politik yang nggak mungkin ditertibkan dengan sinyal bank sentral Eropa. Tadi Pak pengusaha Apindo mengatakan, politisi jangan kasih janji, karena itu nanti yang akan tanggung adalah pengusaha itu. Tapi bagaimana kalau janjinya datang dari politisi yang paling wahid, yang namanya Presiden Jokowi, bahwa akan ada 7%. Dia yang bikin janji, omelin nggak dia? Janji 7% Pak Presiden menyebabkan seorang petani di Rokan Hulu membuat perencanaan keluarga, menyekolahkan 2 anaknya ke Jawa. Karena dianggap bahwa pada waktu itu Presiden mengatakan ekonomi akan tumbuh 7%, maka si petani berpikir harga sawit pasti nggak akan turun di bawah 1.500 per kilogram. Petani berpikir sederhana, karena itu dia berani untuk menyekolahkan 2 anaknya ke Jember. Begitu sawit turun 900, dia mesti bawa pulang 1 anaknya. Anda bayangkan, bukan cuma soal teknis bawa pulang, dia mesti terangkan pada anaknya di Jawa mengapa anak itu harus dibawa pulang ke Sumatera. Bayangkan, anaknya malu kan? Nanti dia mau terangkan apa pada tetangga kosnya itu? Tetangganya bilang, kamu pulang ke Sumatera karena narkoba, karena IP kurang. Padahal karena kelapa sawit turun harganya. Untuk sekarang lagi sedikit baik. Jadi janji Presiden mengakibatkan perencanaan keluarga berantakan. Kalau anaknya pulang ke Sumatera, tetangga juga akan tanya hal yang sama, kenapa kamu pulang? Bukannya kamu sekolah di Jawa? Bayangkan, sehari sebelum diputuskan siapa yang mesti pulang, 2 dari anaknya itu, si ayah pasti berantem dengan istrinya di dapur untuk menentukan anak yang mana yang mesti dibawa pulang. Jadi janji Presiden menyebabkan kekacauan psikologi rumah tangga. Bukan sekedar daya beli, tapi hilang rasa bertetangga pun saling mencurigai. Ini anak pulang jangan-jangan narkoba, jangan-jangan kena coronavirus dibawa pulang. Itu yang disebut logika di dalam perencanaan. Jadi bukan saya nggak setuju dengan tentu saja pengusaha merasa berat, tetapi logika politik begitu bekerja. Janji Presiden adalah sinyal perencanaan korporasi, junto keluarga, junto romans itu. Ya, termasuk romantika. 2 remaja yang berjanji untuk kawin terpaksa gagal kawin karena jalan tol memisahkan desa mereka. That's the logic. Sehingga
si pria di desa A nggak bisa lagi nyebrang ke desa C-nya karena dia cuma punya motor nggak bisa lewat jalan tol. Berantakan romansnya itu. Demikian juga doa bisa berhenti karena ibu-ibu pengajian dari desa A nggak bisa nyebrang ke desa C. Jadi saya mau terangkan cara kita melihat persoalan itu, bahwa nggak ada sesuatu yang tidak terhubung dengan kebijakan negara. Nah, kita lihat hari ini bahwa ada semacam kegelisahan di dalam masyarakat. Sehingga ada ILC yang mengevaluasi politik ekonomi dan hari ini dan nanti itu. Hari ini gelisah, nanti cemas. Untung ada Irwan, dia ambil inisiatif untuk mendiskusikan kegelisahan bangsa. Lagi reses, di reses boleh. Itu namanya ILC, Irwan lagi curhat. Melalui saya. Jadi saudara-saudara, itu yang ingin kita bicarakan sekarang. Kita nggak menunggu presiden bicara lagi, kita udah tahu apa yang akan dibicarakan presiden. Kalau kita bilang ekonomi itu bekerja dengan metode, Sri Mulyani itu adalah outsider dari metodologi itu. Karena dia nggak percaya lagi rasionalitas ekonomi. Kan dia bilang di depan publik, saya bingung menerjemahkan janji presiden. Karena itu saya sakit perut, saya nggak bisa cari jalan keluar. Mencarikan 10 triliun misalnya untuk membiayai kartu-kartu pengangguran itu, Sri Mulyani bingung. Padahal Sri Mulyani orang yang paling rasional di kabinet. Dia menjadi irasional karena dia nggak mau mundur sekarang. Mestinya kalau dia rasional dia mundur itu. Jadi setiap kali saya kasih kritik, bukan demi orang, tapi demi hari ini dan nanti, itu kritik. Nah, kita hari ini soal sedang bergembira karena ya ibu kota akan dipindahkan ke Kalimantan Timur. Kenapa kita nggak bilang bahwa jadikan Kalimantan Timur itu ibu kota dunia, ibu kota burung, ibu kota oksigen itu, bukan ibu kota pemerintahan. Karena orang nggak lihat, orang nggak pergi ke Dubai kan, presiden bilang akan seperti Dubai. 5 tahun lagi orang nggak lihat Dubai, apa Dubai itu ya bangunan aja. Orang mau lihat Samarinda sebagai ibu kota rindu, ibu kota keajaiban dunia, ada paru-paru. Dan itu yang mesti kita sosialisasikan, bahwa kita berpikir ke depan. Milenials mesti melihat itu sebagai kegembiraan baru tuh. Tapi apa tidak bisa kita jadi ibu kota negara atau pemerintahan sekaligus jadi ibu kota rindu tadi? Ibu kota negara itu artinya mengundang kebisingan, mengundang perkelahian. Nggak ada orang bisa pacaran dia di dalam suasana perkelahian politik gitu. Saya ngerti Pak Jokowi punya cara. Dia pergi ke Canberra buat lihat Canberra. Dia datang ke bukit di atas kota Canberra. Memang di situ ada bukit. Terus dia lihat Canberra, wow bagus kita mau bikin kayak gini. Iya, tapi dia cuma datang ke bukit itu bukit tempat orang pacaran sebetulnya. Mahasiswa ANU, Australian National University, kalau pacaran ke situ. Rahlan pernah pacaran di situ dia. Jadi kalau dia lihat dari atas kota Canberra, Canberra memang kota yang kosong karena isinya cuma pegawai negeri dan mahasiswa. Nggak ada bisnismen bolak-balik ke situ untuk nyogok. Tapi Indonesia belum sampai segitu kulturnya. Memang kalau dipindahin ke sini ibu kota, koruptor nggak pindah ke sini, pindah karena dia mau ketemu orang buat nyogok. Kan di sini juga sudah banyak Bang. Nggak bisa nyogok lewat aplikasi kan? 4.0 nggak bisa. Jadi di situ kesalahan Pak Jokowi menganggap bahwa dia bisa bikin ibu kota baru sama seperti dia lihat Canberra. Saya terangkan isi kota Canberra. Malam hari kalau Anda di Canberra, mahasiswa apalagi, mau keluar malam cari makanan nasi kuning Samarinda misalnya itu kalau ada warung gitu. Anda keluar jam 2 malam, lampu di atas parlemen Canberra itu masih menyala, pertanda minimal ada satu anggota dewan sedang bekerja menyusun draft yang akan dia perdebatkan besok pagi. Kan ada tradisi di dalam politik Australia,
Siapa yang terakhir keluar dari gedung parlemen, dia yang mesti matikan lampu. Jadi jam 2 malam orang masih lihat ada orang bekerja buat rakyat di situ. Di Senayan jam 2 siang, jangankan jam 2 malam. Nanti gawang dia. Ada yang tersinggung. Jam 2 siang di Senayan itu yang penuh bukan gedung DPR, tapi Plaza Senayan. Sama Hotel Mulia. Drop sih. Apalagi yang ada connecting door. Depan. Iya, gimana Pak Slamet? Kita beri kesempatan dulu Bung Rocky. Saya melihat ya, komentar Anda ini semua serba carut-marut pemerintah itu. Ya kan? Terutama juga ibu kota negara Indonesia. Jangan Anda memberi virus kepada ini untuk menggagalkan ibu kota Indonesia pindah ke Kalimantan Timur. Sekarang saya ingin tahu, kalau Anda jadi presiden, ya, apa yang Anda pikirkan untuk negara ini, untuk Republik Indonesia ini, dengan segala permasalahannya? Ya, kita ingin dengar, karena juga pengusaha ini terpengaruh dengan statement-statement Anda. Dan sini nggak ada yang dungu, di sini nggak ada yang dungu, Bung Rocky, ya. Mungkin di sana yang dungu, di sini nggak ada yang dungu. Terima kasih. Ya, kalau datang ke sini berarti nggak dungu berarti. Silakan Bung Rocky. Jadi pertanyaannya, kalau saya jadi presiden, pasti saya akan berbohong lagi, karena saya akan ikuti presiden sebelumnya yang berbohong itu. Justru tradisi itu kita mau hentikan, supaya jangan tunggu orang jadi presiden untuk mengucapkan kebenaran. Saya nggak perlu tunggu jadi presiden untuk mengetahui bahwa setiap semen yang ditanam di ibu kota baru, sekian banyak cacing jenisnya punah, sekian banyak ular kabur dari situ. Dan satu waktu nanti di gua-gua yang ada di, kita bayangin 100-200 ribu tahun lagi, gua-gua yang ada di Sangkulirang itu bukan lagi tapak tangan, tetapi lukisan Pinocchio. Saya bukan kontra ya, saya mau terangkan reverse logicsnya itu tuh. Jadi tidak ada konsistensi di dalam logika pemindahan itu. Tadi Pak DPR mengatakan bahwa ya itu nggak ada lagi pohon di situ segala macam tuh. Masalahnya bukan soal ada atau tidak ada. Masalahnya sudah diputuskan secara politik pemindahan ibu kota. Lalu presiden bilang silahkan lakukan kajian AMDAL. Di situ kekacauan otaknya tuh. Kan lakukan kajian AMDAL dulu, baru buat keputusan politik. Kan problemnya di situ. Saya cuma periksa logika itu. Kenapa begitu? Karena AMDAL itu bukan bagian dari proyek. Di dalam filosofi lingkungan hidup, hukum lingkungan, AMDAL itu adalah usaha untuk menghalangi proyek. Kalau dia lolos berarti proyek betul-betul bersih secara ekologis gitu. Jadi filosofi itu nggak dipahami oleh beliau. Bukan beliau yang nggak paham. Pembantu-pembantu beliau tidak mampu untuk mengucapkan itu pada beliau. Bukan pembantu-pembantunya nggak paham. Lingkungan di situ memang nggak ngerti apa yang disebut environmental ethics. Dia buta huruf terhadap etika lingkungan. Ya itu kejengkelan kita hari ini, bahwa kita promosikan demokrasi pada rakyat, tetapi partai sendiri tidak mendemokratisir dirinya. Itu soalnya kan. Itu yang menerangkan mengapa soal PAW ini jadi ribut. Karena nggak ada kadernya di outsource, kader yang bermutu itu ditinggalkan karena dompetnya tipis. Yang outsourcing itu lebih tebal, maka dia harus PAW itu. Kan itu yang berlangsung. Jadi saya ingin agar supaya DPR misalnya bikin undang-undang yang mewajibkan semua partai politik punya kurikulum democratic ethics, environmental ethics, gender equality. Jadi semua itu yang mesti ada di dalam kurikulum partai. Supaya anggota partai itu waktu dia, sekarang saya dengar nanti DPR besok ada apa namanya upgrading skill gitu. Betul. Upgrading skill. Loh, kalau anggota DPR nggak perlu di-upgrade lagi, dia masuk dengan standar yang udah selesai. Ini udah masuk baru di-upgrade skillnya. Tentang apa?
tentang cara merampok Banggar. Jadi Itu butuh skill juga, Bung. ya karena itu kan, karena skillnya mestinya dari dalam partai udah ada kurikulum. Supaya kalau ada rapat partai politik di dalam DPP yang dibicarakan adalah isu-isu yang human rights, environmental ethics, bukan isu cara merampok APBN. Jadi dan itu pun udah kosong, nggak ada yang bisa dirampok lagi. Di dalamnya persaingan akan makin berlangsung karena nggak ada lagi yang bisa dirampok dari APBN, Yunto, APBD itu. Apa yang akan muncul adalah kembali pada politik identitas, bersaing dengan identitas agama terutama. Itu kan memperburuk kehidupan demokrasi kita. Jadi kalau sekarang ada semacam kegembiraan palsu bahwa negara selalu menganggap Indonesia nggak apa-apa, nanti baik-baik aja. Seluruh dunia lagi menutup diri supaya virus corona itu bisa dihentikan penyebarannya. Indonesia justru mengundang pembawa virus masuk melalui pariwisata. Logik di mana itu? Satu waktu akan dibongkar hal semacam. Kenapa? Karena akhirnya ketahuan bahwa kita lapar investor, lapar devisa gitu. Jadi pertimbangan-pertimbangan humanity dikalahkan oleh arogansi modal segala macam. Kita bisa bertahan sedikit kok. Kalau sama-sama kita tahu, oke, kita ada dalam satu paradigma dunia supaya mitigasi bisa lebih dimungkinkan. Tapi nggak ada yang peduli itu kan. Nah, saya terangkan tadi bahwa ada dua tokoh dalam satu semester ini yang ingin mengubah cara kita berpikir tentang dunia. Satu tadi saya sudah terangkan, namanya Greta Thunberg, tentang environmental ethics. Yang satu lagi, orang tua di Vatikan yang menginginkan agar supaya eksploitasi ekonomi melalui sistem kapitalis yang kasar itu dihentikan itu. Siapa dia? Paus Fransiskus. Yang ngomong itu adalah Paus, orang tua yang bicara tentang masa depan keadilan sosial dunia dengan mengubah cara kita mengolah bumi. Dan itu paralel dengan dalam 10 tahun terakhir seluruh pemenang Nobel bidang ekonomi adalah yang menghasilkan tesis di bidang social justice. Bukan lagi growth gitu, tapi social justice. Nah, kita buta huruf tentang itu. Jadi saudara-saudara, saudara Awan tadi betul, di awal pembukaannya dia mengutip Bertolt Brecht, seorang penulis drama Jerman yang kita ingat, dia orang pertama yang mengubah drama itu, teater itu menjadi urusan ideologi itu. Nah, pentas ini adalah pentas ideologi. Ideologi artinya kita menginginkan sesuatu yang betul-betul paralel dengan yang kita sebut sebagai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang dalam perkembangan dunia kita bisa rubah itu keadilan sosial bagi seluruh makhluk dunia. Termasuk dalamnya pohon, semut, cebong, burung. Karena kita ada di dalam etika itu hari-hari ini. Kalau Anda ada di Amerika misalnya, kucing peliharaan Anda harus dimasukkan di dalam kartu keluarga. Karena dia dianggap sebagai bagian dari rumah tangga Anda, mesti ada dalam kartu keluarga. Jadi Anda bisa kaget misalnya, kos di Amerika, kok di dalam kartu keluarga ada 5 nama, tetapi kok setiap hari dia si anak kos ini lihat cuma ada 2 orang di situ. Karena 3-nya 1 kucing, 1 burung, 1 anjing. Itu keluarga. Jadi etika itu berkembang ke situ tuh. Dulu pohon itu nggak punya legal standing, tapi satu waktu seorang profesor namanya Christopher Stone di Amerika Tengah memutuskan untuk memberi legal standing pada pohon, menulis satu etika lingkungan yang ringkas dan dia buktikan di pengadilan bahwa pohon itu punya legal standing. Judul tulisannya itu Should Trees Have Standing? Dulu dianggap bukan subjek hukum, sekarang pohon adalah subjek hukum. Jadi kita bertumbuh di situ, kita menghargai sesama warga negara kita, termasuk pohon adalah warga negara kita. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat satu waktu akan diperluas, keadilan sosial bagi seluruh makhluk, termasuk di situ pohon dan bukan batu bara. Ini ada orang kemarin datang ke saya bawa judul disertasi mirip-mirip begitu. Kemana Indonesia katanya? Dia mau riset tentang politik mak-mak, dia mau riset tentang isu omnibus law, dia mau riset tentang isu lingkungan.
Semua riset itu adalah hak universitas. Saya bisa jawab itu dengan menunjukkan jumlah proposal yang masuk ke universitas untuk riset. Tetapi ada semacam aturan tak tertulis, kalau riset itu mulai berbau mengkritik kekuasaan seperti pertanyaan Anda, itu akan diupayakan dibatalkan oleh rektor gitu. Jadi pertanyaanmu itu pertanyaan yang juga pasti akan dibatalkan oleh rektor-rektor se-Indonesia. Untung Tapi Pak saya, Rektor nggak datang ini. untung ditanyain ke saya yang melampaui kegenitan para rektor. Oke, saya mau perlihatkan satu tren di dunia ya, supaya kita bisa tempatkan Indonesia di mana masa depan gitu. Kalau kita baca jurnal-jurnal internasional yang nggak dibaca di universitas itu, ada riset sekarang yang sebetulnya sudah selesai tentang human genome itu. Peta DNA manusia itu sudah selesai. Jadi saya bisa tahu asal-usul saya dari mana, jenis-jenis penderitaan yang pernah saya hadapi apa, gen yang masih tersisa pada saya tentang kegembiraan, tentang harapan apa, itu lengkap itu. Penyakit yang mungkin saya alami itu apa, dengan riset peta human genome itu yang udah selesai itu. Yang kedua, klaster kedua, ada riset tentang behavior manusia di bidang konsumsi itu, yang disebut big data itu, yang sedang dikumpulkan sekarang. Jadi Anda bayangkan, seluruh perilaku kita bisa dibaca dengan algoritma yang disusun oleh periset yang menguasai big data melalui fasilitas artificial intelligence. Jadi bayangkan, dunia ini bisa dipetakan dalam 3 sudut itu. Ada pengetahuan tentang DNA, ada pengetahuan tentang perilaku melalui data asuransi, siapa yang mati kapan, makan obat apa dia, kenapa dia mati cepat, kenapa klaimnya segitu banyak, cara dia makan fast food apa aja kegemarannya. Yang kedua data tentang sebut aja behavior ini, yang pertama data tentang DNA, biologi, dan ada kemampuan untuk mengolah data itu melalui artificial intelligence. Jadi dunia itu ada di situ sekarang. Indonesia mestinya ke situ tuh, menguasai DNA, menguasai big data, menguasai informasi artificial intelligence. Nah, saya membayangkan misalnya masa depan Indonesia bisa sangat bagus kita tempuh kalau universitas bebas melakukan riset itu. Baru kita bisa jawab kemana arah Indonesia. Tapi kita cuma bilang NKRI harga mati, Pancasila sudah final. Ngapain ngomong sesuatu yang sloganistis tanpa upaya untuk pergi pada big data, pergi pada DNA, pada genom, pergi pada artificial intelligence. Karena itu kalau dibilang ada proyek memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan, saya setuju. Dalam pengertian jadikan Kalimantan ibu kota riset, Samarinda ibu kota riset, sehingga ada kegiatan berpikir di situ, bukan transaksi antar partai yang akan menguasai Kalimantan Timur. Itu yang kita inginkan. Jadi orang datang ke Kalimantan itu, Kalimantan, kalau orang sebut Samarinda apa? Ibu kota provinsi Kalimantan. Bukan, itu ibu kota riset Asia Pasifik itu. Tentang biodiversity, tentang environmental ethics. Jadi orang gender equality. Jadi orang datang ke kota ini buat berkonferensi. Itu lebih bermutu daripada sekedar ibu kota pemerintahan. Pemerintahan akan diatur dengan digital. Sekarang buat apa ada kantor pemerintah itu? Bank sentral di Rusia itu di ruko. Nggak ada, bukan kayak Bank Indonesia yang segede-gede apa, separuh Monas ada di situ. Karena ada efisiensi. Orang berkantor di 4.0, di otaknya orang berkantor. Perusahaan bisa bikin berkantor dari 2 komputer yang ada di co-working place yang anak muda masuk di situ. Kenapa kita mesti punya bangunan yang disebut ibu kota tuh? Kita punya ibu kota yang akan diklaim oleh dunia juga sebagai ibu kota riset dunia. Itu masa depan Indonesia.